Halo, selamat pagi. Saatnya Anda memperbarui informasi Anda bersama saya Doni Hermatra dalam Berita Semarang. Rangkaian berita dan peristiwa aktual telah kami siapkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Selain informasi terkini, kami juga siapkan berbagai informasi ringan dan menarik untuk menyertai aktivitas Anda pagi ini. Informasi utama kami segera hadir di antaranya. Dua bocah yang terseret ombak pantai Suwuk Kebumen akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Puspom Angkatan Darat menggelar reka ulang lanjutan kasus tabrak lari dua sejoli di Jembatan Menganti, Banyumas, tempat kedua korban dibuang. Kami juga akan menyajikan perjuangan para siswa SD di Kebumen yang harus melintasi bukit selama berjam-jam agar bisa ke sekolah. Kita ke informasi pertama. Dua bocah yang sempat hilang terseret ombak di Pantai Suwuk Kebumen akhirnya berhasil ditemukan. Keduanya ditemukan meninggal dunia sejauh 1 km lebih dari bibir pantai. Tim Basarnas akhirnya berhasil menemukan lagi satu bocah perempuan berusia 8 tahun yang sempat dinyatakan terseret ombak Pantai Suwuk Kebumen. Korban ditemukan berjarak 1 km dari terakhir kali terlihat terseret ombak laut. Sebelumnya pada Senin dini hari, petugas Basarnas menemukan satu bocah laki-laki berusia 9 tahun di sisi pantai berbeda sejauh 1 km. Kedua korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kurang lebih 1,5 kilometer arah timur, tepatnya di Pantai Ceriwik, dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian korban langsung dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Tanahan untuk dilakukan visum. Peristiwa bermula pada Minggu siang. 7 orang bocah yang sedang asik berenang di Pantai Suwuk terseret ombak hingga ke tengah laut. 5 bocah berhasil diselamatkan warga dan wisatawan, sementara 2 lainnya tak berhasil diselamatkan. Peristiwa ini menjadi pengingat agar orang tua selalu waspada ketika membiarkan anak berenang di pantai. Wahyu Diono melaporkan dari Kebumen, Jawa Tengah. Sebuah truk tangki bermuatan minyak sawit terguling menimpa sepeda motor. 2 pengendara tewas terjepit truk. Beginilah proses evakuasi sebuah truk tangki bermuatan 25.000 liter minyak sawit yang terguling di Cilacap, Jawa Tengah. Kecelakaan yang terjadi Senin siang ini menyebabkan 2 pengendara sepeda motor tewas terhimpit truk. Evakuasi jasad kedua korban sempat terkendala lantaran posisinya berada di bawah kolong truk. Dengan menggunakan alat berat, jenazah para korban akhirnya berhasil dievakuasi. Dua yang meninggal, 1 luka berat langsung diselamatkan. Tadi sempat ada yang terjepit, kita selamatkan dengan mengundang banyak pihak untuk mengangkat tangkinya ini karena tangkinya masih berisi penuh. Polisi kini tengah mendalami penyebab tergulingnya truk tangki yang menewaskan 2 orang tersebut. Mardianto melaporkan dari Cilacap, Jawa Tengah. Sementara kecelakaan beruntun melibatkan truk dan 2 minibus terjadi di Kabupaten Tegal. Kedua sopir dan penumpang minibus dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka-luka. Kecelakaan beruntun terjadi di Kabupaten Tegal pada Selasa pagi. Sebuah minibus terlibat tabrakan beruntun di Jalan Arteri Maribaya. Tabrakan bermula saat sebuah truk diesel yang melaju dari arah timur hendak putar balik di median jalan. Tiba-tiba truk diseruduk minibus. Kerasnya benturan mengakibatkan truk terdorong ke jalur berlawanan dan langsung dihantam minibus lain yang datang dari arah barat. Motor ditabrak oleh travel. Setelah truknya ditabrak travel, itu ada Avanza dari sana nampani truk S itu. Berarti truknya dari arah mana, Pak? Dari timur. Timur. Eloknya? Truknya juga dari timur. Kalau Avanzanya dari mana, Pak? Kalau Avanzanya dari barat. Dari barat ya? Nampani truk itu. Sopir bernama Asturi, warga Magelang, langsung dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Siaga Tegal setelah berhasil dievakuasi. Sopir minibus mengalami luka parah pada kedua kakinya akibat terjepit di ruang kemudi. Selain sang sopir, 5 orang penumpang, 1 diantaranya anak-anak, juga dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Siaga Tegal karena mengalami luka-luka akibat benturan. Itu sebenarnya udah orang dari udah
oleng dari mana itu udah mulai oleng itu udah nggak stabil itu loh. Ngantuk apa gimana supirnya? Kayaknya ngantuk ya. Soalnya kadang ngegas, datang pulang, gitu kan mau nabrak apa tuh gitu. Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan unit Laka Lantas Polres Tegal. 3 kendaraan yang terlibat tabrakan dievakuasi ke pos polisi Lik untuk kepentingan penyidikan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Reka ulang tabrak lari 2 sejoli Handi dan Salsabila dilanjutkan di Jembatan Menganti Banyumas yang merupakan lokasi pembuangan 2 korban. Sebelumnya, reka ulang sudah dilakukan di lokasi pertama terjadinya tabrak lari di Jalan Raya Nagrek, Bandung, Jawa Barat. Setelah dilakukan reka ulang kasus tabrak lari, kedua sejoli Handi dan Salsabila di TKP Jalan Raya Nagrek, Bandung, Jawa Barat, reka ulang berikutnya juga dilakukan di Jembatan Menganti, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di lokasi ini para pelaku membuang korban. Dalam reka ulang yang dilakukan Puspom Angkatan Darat, diperagakan mobil melaju dari arah Banyumas menuju Cilacap, melewati Jembatan Menganti. Mobil kemudian berbalik arah menghadap utara dan membuang kedua korban tabrak lari pada sisi barat jembatan. Korban yang dibuang pertama adalah Salsabila dan kemudian korban kedua yaitu Handi. Keduanya dibuang ke Sungai Tajung sekitar pukul 9 malam pada 8 Desember 2021 secara hampir bersamaan. Pak, di Banyumas ada berapa tempat, Pak? Kami melihat cukup banyak tadi, ada beberapa. Kita juga nggak lihat. Tapi intinya kegiatan yang dilakukan di jembatan. TKP-nya di jembatan. Jembatan Menganti. Kedua sejoli, Handi dan Salsabila, ditabrak di depan pom bensin Jalan Raya Nagrek, Ciaro, Bandung, Jawa Barat. Kejadian tersebut berlangsung pada Rabu petang 8 Desember lalu. Dalam keadaan tak sadarkan diri, kedua korban kemudian dibawa penabrak berkendaraan minibus. Alasan penabrak hendak dibawa ke rumah sakit terdekat. Keluarga dan teman-teman korban sempat mencari kedua korban ke puskesmas dan rumah sakit terdekat, bahkan rumah sakit di Jawa Barat. Tetapi kedua korban tidak ditemukan. Handi dan Salsabila akhirnya ditemukan dalam keadaan sudah tak bernyawa di muara Sungai Serayu, Cilacap, Jawa Tengah. Nanang Ana dan Eko Setiabudi melaporkan dari Garut dan Banyumas. Kasus penganiayaan mahasiswa UNS Surakarta telah menetapkan 2 tersangka. Keduanya mendapat ancaman hukuman maksimal 7 tahun kurungan penjara. Berkas perkara kasus penganiayaan mahasiswa UNS Surakarta saat diklat Sarmenwah dinyatakan lengkap. Penyidik telah menetapkan 2 mahasiswa UNS yang tergabung di organisasi Menwa UNS, yaitu Faisal Pujut Juliono dan Nanang Fahrizal Maulana sebagai tersangka. Penyidik Satreskrim Polresta Surakarta pun menyerahkan 2 tersangka ke Kejaksaan Negeri Surakarta pada Senin kemarin. Sementara barang-barang bukti disita petugas di kasus Menwa UNS ini diantaranya replika senjata, matras, dan helm. Peralatan ini digunakan saat pelaksanaan Diksar Menwa UNS yang berujung kematian pada salah satu peserta yang bernama Gilang Endi Saputra. Sampai tanggal 22 Desember 2021, penyidik telah mengirimkan kembali, penyidik telah melengkapi berkas kekurangan tersebut dan mengirimkan kembali kepada PJU. Ya. Selanjutnya, yang ketiga, pada tanggal 28 Desember 2021, penyidik Polres Surakarta telah menerima surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta bahwasanya berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap. Kedua tersangka dijerat pasal 351 ayat 3 KUHP mengenai penganiayaan, junto pasal 359 KUHP terkait kelalaian yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun kurungan penjara. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo.